Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai peran organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Ibu Rozikin, saya sendiri sebagai selaku moderator. Yang kedua, Baik Ayu Sekar Arum. Yang ketiga, Baik Dinda Juliani. Yang keempat, Eka Cahya Tisyana. Yang kelima, Gusti Ayu Nomi Oriza. Dan yang terakhir itu Igede Jaya Punyata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu tanpa bertele-tele, kita lanjut ke pengertian dari peran organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat yang akan dijelaskan oleh saudari saya kepada Baik Dinda. Pengertiannya, organisasi sosial memainkan peran penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Peran mereka mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Organisasi sosial baik dalam bentuk formal maupun informal membantu dalam mengorganisir sumber daya manusia, keuangan, dan materi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Sekian, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan singkat mengenai tentang pengertian dari sebuah organisasi yang dimana organisasi tersebut mencakup beberapa aspek yang berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Baik, untuk slide selanjutnya, untuk ciri-ciri dari peran organisasi sosial dalam pembangunan akan dijelaskan oleh saudari saya kepada Eka Cahya di sana. Dipersilakan. Baik, di sini ada ciri-ciri. Yang pertama itu adalah pengorganisasian dan koordinasi, yang mana merupakan kemampuan untuk mengatur dan mengkoordinasi kegiatan dalam organisasi atau kelompok. Baik, yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kekuatan atau kapasitas masyarakat dalam mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mempengaruhi perubahan yang positif dalam lingkungan mereka. Yang ketiga itu ada advokasi dan pemajuan kepentingan. Hal ini melibatkan upaya untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepentingan atau individu yang memungkinkan tidak memiliki akses atau pengaruh yang cukup untuk memperjuangkan kegiatan mereka sendiri. Baik, yang keempat itu ada penyediaan pelayanan sosial. Hal ini yang dimaksud dalam menyediakan pelayanan, berbagai layanan, membantu kebutuhan masyarakat. Yang kelima itu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting pengetahuan kehidupan mereka. Yang keenam itu ada pembangunan kapasitas. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Baik, itu termasuk pengertian dari ciri-ciri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai dari ciri-ciri sebuah peran organisasi tersebut dalam pembangunan masyarakat. Jadi ciri-cirinya banyak ya teman-teman, dari pengorganisasian sampai dengan pembangunan kapasitas. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tipe-tipe organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat. Di sini dijelaskan oleh saudari saya, saudari Baik Arum. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tipe-tipe organisasi sosial dalam pembangunan. Yang pertama, organisasi non-pemerintah (ONG) adalah organisasi yang independen dan mandiri dari pemerintah yang bekerja untuk mencapai tujuan sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Selanjutnya, lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah organisasi nirlaba yang beroperasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional.
Di sini selanjutnya ada organisasi kepemudaan, yakni organisasi yang melibatkan partisipasi aktif dari generasi muda dalam pembangunan. Selanjutnya, organisasi profesional, yakni terdiri dari individu yang bekerja di bidang-bidang tertentu dan memiliki afiliasi dengan organisasi profesional terkait. Selanjutnya, kelompok masyarakat lokal adalah kelompok yang terdiri dari warga setempat yang bekerja sama untuk memecahkan masalah dan memajukan kepentingan mereka dalam konteks pembangunan lokal. Dan yang terakhir, yakni organisasi pemerintah berperan dalam mengarahkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah. Baik, hanya itu saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasan dari saudari saya mengenai tipe-tipe dari sebuah organisasi, yang dimana tipe-tipenya itu ada banyak sekali, mulai dari organisasi non-pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, pemudaan, dan yang lain sebagainya. Baik, di sini untuk materi selanjutnya, di sini ada beberapa contoh, saya nanti akan dijelaskan oleh saudari saya juga kepada Gusti Ayunani Oriza Sativa. Baik, terima kasih Saudara Babu Rozikin. Saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh pengembangan masyarakat. Yang pertama ada Yayasan Kusuma Buana atau biasa disebut dengan YKB, merupakan organisasi yang berfokus pada pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia. Mereka bekerja untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui program-program seperti pendidikan anak usia dini, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur. Kemudian ada komunitas sahabat desa, adalah organisasi yang bekerja untuk mengembangkan potensi desa dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Mereka melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian ada Puskapa atau Center on Child Protection and Well-being. Puskapa adalah lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada perlindungan anak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Mereka melakukan penelitian, memberikan pelatihan, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung pembangunan anak yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian ada Dompet Duafa, di mana Dompet Duafa merupakan organisasi sosial yang bergerak di berbagai bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka memberikan bantuan dan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, terutama kepada mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Kemudian ada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA yang merupakan organisasi yang berfokus pada perlindungan anak dan advokasi kebijakan yang mendukung hak-hak anak di Indonesia, di mana mereka bekerja untuk mencegah kekerasan terhadap anak, melindungi anak dari eksploitasi, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi anak-anak. Kemudian ada Habitat for Humanity Indonesia yang bergerak dalam organisasi non-profit yang berfokus pada pemukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan, di mana mereka bekerja untuk membangun rumah-rumah yang aman dan terjangkau serta memberikan akses ke sanitasi yang baik dan program-program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan tentang contoh-contoh pengembangan organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat, yang dimana contohnya itu begitu banyak ya, dari tentang yayasan, komunitas, pusat kajian, dan Habitat for Humanity Indonesia. Baiklah, dari penjelasan terakhir tadi kita lanjut ke terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari organisasi sosial dalam pembangunan masyarakat tersebut? Tadi di sini akan dijelaskan oleh saudara saya kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yang dijelaskan oleh IGD Jaya Punita. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan bagian ini kepada saya. Adapun kesimpulan dari presentasi yang kami sudah lakukan, yaitu melalui peran dan kontribusinya, organisasi sosial berperan sebagai katalisator dalam pembangunan masyarakat. Mereka membantu meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan di Indonesia.
banyak organisasi sosial yang bekerja di berbagai sektor untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu kesimpulan dari materi hari ini yang kita sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyalakan kameranya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hambatan dalam kondisi online. Mungkin sekian pembahasan dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.